Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah bahagia rasanya Bapak Ibu bisa hadir menemani guru saya di sini, membersamai kebersamaan dengan Bapak Ibu yang Allah hadirkan di ruang Zoom meeting ini, di majelis ilmu ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Di luar cuaca begitu dingin, Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga dinginnya ini dihangatkan dengan kebersamaan kita di sini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, semoga kepada keluarganya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya yaumil akhir. Alhamdulillah, tadi sudah disapa Ustadz banyak banget. Ada yang dari Malang, Surabaya, Masya Allah, Bukit Tinggi, dan bahkan ada beberapa jemaah juga ikut di kajian ini Ustadz. Ada Ibu Erniawati itu dari Tasik ya, ada juga Ibu Afrida. Insya Allah akan sama-sama berangkat nanti di tanggal 30 Desember. Alhamdulillah, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua sehat ya, berkah, dan semoga hadirnya Bapak Ibu di kesempatan kali ini benar-benar ini semuanya adalah undangan Allah. Kita diperjalankan di ruangan ini berkumpul, semoga ini sinyal bahwa sebentar lagi kita akan dikumpulkan sama Allah di Baitullah. Bisa berkajiannya di sana, berdoanya di sana, ngumpulnya di sana, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Dan nggak sabar, saya juga Bapak Ibu dari tadi pengen apa yang akan disampaikan sama beliau, bahkan ditanya temanya seperti apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Duhai Allah, Rabb yang Maha Menatap, maka tetaplah kami semua yang hadir di ruangan ini dengan tatapan kasih sayang dan cinta-Mu kepada kami. Dan jangan golongkan kami menjadi bagian di antara orang-orang yang kepalingkan wajah-Mu darinya. Kami sadar ya Allah, masih banyak dosa, kesalahan, mungkin juga maksiat dan kemungkaran yang masih kami lakukan ya. Tapi bukankah Engkau Rabb yang Maha Pengampun bagi penerima taubat? Maka seburuk apapun diri kami ya Allah, seberapa hebat pun dosa kami ya Allah, kami masih sangat amat yakin bahwa kasih sayang melebihi semua itu. Karena sesungguhnya Engkau pernah mengatakan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan daripada kemurkaanku. Maka golongkan kami menjadi orang-orang yang Engkau rahmati ya Allah. Rahmati kehidupannya, rahmati keluarganya, rahmati segala urusannya, rahmati segala perjalanannya di atas muka bumi ini ya Allah. Sehingga semata-mata apa yang kami kejar dan kami cari hanyalah ridho-Mu ya Allah, bukan selain daripada itu. Maka pantaskan sa'i kami malam hari ini ya Allah menjadi sa'i yang mengundang zam-zam di dalam kehidupan kami, baik hari ini hingga hari di mana kelak kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Rabbana, lembutkan hati siapapun yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini dengan segala kesusahan dan masalah apapun yang ia hadapi. Karena sungguh Engkau Rabb yang Maha melembutkan hati. Ya Latif, Ya Latif. Rabbana, atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya semakin sehat, semakin baik, dan insya Allah semakin dipenuhi cintanya Allah di dalam kehidupannya. Karena niscaya kalau bukan karena cinta Allah, ngapain sih kita capek-capek malam hari gini? Betul nggak sih teman-teman? Betul nggak sih Bapak Ibu? Mungkin kalau sehari ini kita sudah capek dengan segala pekerjaan kita, aktivitas kita. Jam segini ini enaknya ngapain Bapak Ibu? Bukan nggak mungkin, enaknya istirahat. Namun ternyata mengistirahatkan hati itu tidak semata-mata dengan tidur. Tapi ketika kita hadir di majelis ilmu, maka insya Allah itu pun bagian dari mengistirahatkan hati kita. Karena bukan tidak mungkin hati kita itu tergerus di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Dan menariknya, alhamdulillah kemarin Kang Hasan, Ustadz Udin mengajak Al-Fakir untuk yuk sama-sama kita silaturahim kembali, wabil khusus dengan jamaah Jannah Firdaus yang insya Allah rombongan keberangkatan nanti adalah rombongan keberangkatan di tanggal 30 Desember, artinya tinggal beberapa pekan lagi. Dan semoga ayah bunda yang hari ini sudah masuk berada di dalam keberangkatan 30 Desember nanti, Allah sehatin, Allah jagain, Allah rahmatin, sehingga pada saatnya dimudahkan segalanya. Dan bagi yang belum, yuk jangan berhenti semangatnya. Jangan pudar usahanya. Dan insya Allah kemarin kita bilang sama Kang Hasan, Ustadz Udin,
Jika boleh bahkan teman-teman yang hari ini hadir dan pengen berangkat bareng-bareng, dan sengaja tadi kita munculkan video di awal supaya membangun lagi kerinduan. Supaya kita terus ada kerinduan untuk bisa berziarah ke Baitullah. Dan Baitullah pun Allah izinkan untuk kita kunjungi dan sambangi. Yang kita khawatirin nih, kita nggak pernah rindu dan kangen sama Baitullah, sampai Baitullah pun juga nggak rindu, nggak kangen dengan kita. Maka ini yang kemudian harapannya Allah izinkan, Allah pantesin. Hari ini ada 70 partisipan. Kita mungkin bisa jadi nggak berangkat hari ini, tapi ketika kita undang sahabat-sahabat kita, bisa ikutan hadir, dan kemudian punya keinginan yang kuat, nggak ada yang nggak mungkin. Bunda Sri Rohaya, doakan saya dan suami bisa untuk berumroh, insya Allah. Saya lihat di sini juga ada beberapa yang lain ya. Bunda Rina Herliani, Masya Allah separuh jiwaku masih tertinggal di sana, kangen terus, iya. Dan inilah yang insya Allah menjadi tema luar biasa pada malam hari ini. Jadi ini sekali lagi yang buat tema sebetulnya adalah Ustadz Budi dan Kang Hasan. Sebetulnya ya beliau berdua lah yang pantas menyampaikan materi ini ya. Karena sungguh materi ini baru terselesaikan tadi dari ba'da asar sampai maghrib. Di sela-sela ya tadi membersamai Ustadz Randy, kemudian para guru-guru. Jangan kebayang apa ya Allah. Agar kemudian hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa di dalam kehidupan. Dan insya Allah mari kita lafazkan kembali basmalah. Semoga Allah temani, Allah rahmati perjalanan kita hari ini menjadi perjalanan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau bicara tentang perjalanan, apa sih yang kebayang di bayangan dan di dalam benak Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Kira-kira kita hidup ini dianjurkan semata diam atau didorong untuk berjalan? Boleh tulis di kolom chat ya. Insya Allah sambil kita doakan nih Bunda Dia Hadi Kuntarti, doakan agar bisa menunaikan ibadah umroh insya Allah. Ya, Masya Allah Bunda Susi baru pulang semakin rindu ya Allah. Bunda Herani Garut, saya pengen banget Ustadz bersama keluarga dan sahabat insya Allah. Gak ada yang gak mungkin. Tapi sebelum kita bicara perjalanan dengan termasuk pun ya kalau kita besok insya Allah keberangkatan menggunakan pesawat terbang yang itu bisa dijelajahi insya Allah kurang lebih sekitar 6-9 jam gitu ya. Namun ala kulli hal, kalau orang-orang tua kita dulu itu melakukan perjalanan ke tanah suci itu bahkan naik kapal laut ya. Ya makanya kalau dulu itu sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan itu perjalanan. Dan kita bersyukur ketika hari ini dimudahkan dengan sarana transportasi udara, ya kita bisa memsingkat waktu perjalanan. Dan ini apa maknanya? Supaya diperlihatkannya kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Karena dalam ayat-ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan bahwa ketika suruh melakukan perjalanan, itu dapatin tanda-tanda bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang dia melakukan mempersekutukan Allah. Nah, jadi Al-Fakir mengambil bagian dari kabar-kabar gembiranya. Jadi, Masya Allah, Allah mudahkan bumi untuk dijelajahi. Termasuk ketika kita berjalan menggunakan sarana transportasi, itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan. Loh, memang apa sih untungnya kita safar? Gitu. Dan kalau kita lihat, kalau kita boleh berjalan, maka Nabi SAW ya mendorong kita untuk berjalanlah ke destinasi yang utama. Apa destinasi yang utama itu? An Abi Hurairah yablughu bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi SAW daripada sabda beliau, la tushaddur rihalu, janganlah kalian bersusah payah, bersungguh-sungguh melakukan sebuah perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali bersusah payah, bersungguh-sungguh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama apa? Masjid hada, yaitu masjidku ini, Masjid An-Nabawi di Madinah, wa hada Masjidil Haram, dan Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Dan ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Maka kalau kita memang bahasanya jalan, boleh ya bahasanya itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa jalan kemana aja. Bahkan ya ada yang doa, ya Allah izinkan hamba bisa umroh di bulan suci Ramadan. Amin. Tadi Al-Fakir juga dapat satu ajakan dari keluarga kita yang di Indonesia Timur. Setelah perjalanan umroh besok, kita ada perjalanan 23 Januari sampai 7 Februari. Dan kemudian beliau tanya, Ustadz, Ramadan apakah sudah ada jadwal? Insya Allah Ramadan pertengahan akhir itu sudah ada invitation untuk sharing dakwah di Los Angeles dan San Bernardino di Amerika. Sekarang lagi proses visa. Oh, kita berarti nggak kebagian, Ustaz. Kebagian apa? Bisa nggak kalau Ustaz nanti dijadwalkan Ramadan ini berangkat umroh? Kalau di awal-awal kenapa enggak? Bismillah yuk. Oh baik Ustaz kalau gitu insya Allah. Nah ini juga, ya ini bagian dari busyra kan. Kadang-kadang itu tadi, kita jangan pernah underestimate dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya kan, Al-Fakir itu kadang-kadang suka apa? Meleleh air mata sendiri itu ketika Al-Fakir pernah dengar ungkapan sebuah doa dari seorang Ustadz Kondang. Di antara potongan doanya gini, ya Allah, mudahkan hamba berziarah ke tanah suci melakukan ibadah umroh maupun haji itu sebagaimana bolak-balik ke depan pintu rumah dan masuk, kemudian berangkat lagi keluar. Dan ternyata Allah izin. Jadi, yakin nggak bisa berjalan ke destinasi utamanya. Bahkan kalau nanti ke depan Jannah Firdaus khususnya mengadakan perjalanan umroh sekaligus ziarah 3 masjid, ada yang mau ikut nggak? Ada yang mau ikutan nggak? Yang mau ikutan angkat tangan bilang saya, atau setidaknya tuliskan di kolom chatnya mau atau saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baru 10 orang nih. Baru 15. Dia ada 86 nih. Kalau misalkan 86 semua bilang saya, insya Allah sudah 2 bis. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Sebagaimana hari ini, perjalanan kita insya Allah 30 Desember. Hadza min fadli Rabbi. Pengen rasanya bisa bareng sama teman-teman semua di sini, Mbak Feti, dan juga Kang Haji Ria, teman-teman. Namun kemarin dapat informasi dari Ustaz Dudin, Ustaz, biiznillah rombongan bis yang kedua, insya Allah ini juga sudah. Nah, kalau bahasanya seatnya sudah terpenuhi semua. Kalau gitu kita nanti malam kita bicara ngobrol di Zoom ini. Kalau memang sudah tidak ada seat untuk yang tanggal 30 Desember, kalau kita berangkat, insya Allah Februari ada yang mau nggak? Kita tanya lagi nih, mau nggak? Yang mau tuliskan mau, insya Allah. Ya, jadi nanti kita bahkan buat waiting list saja dulu, nggak apa-apa. Kan Ustaz belum ada tanggal keberangkatan, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah kabul doa di malam Jumat ini. Jangan takut cuma bilang mau doang. Jangan enggan untuk bilang saya. Kalau ada ajakan-ajakan gini, karena kita nggak pernah tahu dari doa siapakah, amin siapakah kita dimudahkan untuk bisa berangkat. Dan semoga Allah izinin bisa berjalan ke 3 destinasi utama. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bismillah.
Dan kita balik lagi, memangnya apa sih keutamaan kita melakukan safar, teman-teman? Apa keuntungan kita atau benefit kita untuk melakukan safar? Maka ternyata ketika kita berjalan itu akan menghilangkan gelisah. Para bunda, bukan nggak mungkin kan? Oke, para bunda ini superwoman, tapi ketika cuma di rumah terus, suaminya bahkan nggak pernah ngajakin jalan, bukan nggak mungkin. Tingkat stresnya bisa lebih tinggi daripada yang pernah diajak atau sering diajak jalan sama suaminya. Dan saya doakan insya Allah para suami yang hari ini hadir, coba dekati istrinya sambil bisikin, Ma, Umi, Bunda, siap berangkat ya. Insya Allah bulan Februari kita umur bareng-bareng. Bisikin tuh. Nah yang hari ini belum belum ada pasangan, ya nggak apa-apa. Bilang sama orang tuanya atau bilang sama saudaranya, doakan kita berangkat ya, insya Allah bulan Februari nanti. Ya itu betul Ustadz, kadang suntuk Bunda Ufa. Wah kalau dibilang pinrang itu kebayang bebek palikku, ya kan? Bebek palikku. Nah Kak Feti nih, saya Ustadz belum apa nih, belum berangkat atau belum Allah titipin jodoh? Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin kok bagi Allah. Ya semoga Allah izinin ya Kak Feti ya, Insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda, nah, makanya safar itu menghilangkan gelisah, bahkan kita akhirnya jadi mengerti arti kehidupan. Tadi itu kita akan lihat, bahkan Al-Fakir ketika dimudahkan mendapatkan kesempatan silaturahim ke US gitu ya, ke Kanada dalam rangkaian dakwah, itu salah satu yang ngerasain ya Allah, bahagianya ya kita dipilih Allah itu diberikan nikmat hidayah jadi muslim. Kita merasakan jadi muslim itu salah satunya adalah di negeri yang minoritas, dan yang kedua minoritas umat Islamnya di situ, dan yang kedua yang banyak dan terbesar. Makanya salah satunya selain kita ya berjalan di negeri-negeri di mana umat Islamnya minoritas, kita merasakan keberuntungan, kebahagiaan dipilih Allah untuk jadi seorang muslim. Itu adalah ketika kita datang ke tanah suci. Disitulah kita Masya Allah merasakan indahnya Islam. Dari mana kita berada, siapapun kita, apapun warna kulitnya, rasnya, sampai di sana kita sangat muslim. Walaupun nama kita bukan muslim, gitu ya, tapi identitas kita muslim. Dan disitulah ternyata yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Bukan tentang pangkat jabatan kita di dunia ini, tapi bagaimana ketakwaan kita di sisi Allah. Dan yang berikutnya mendapatkan ilmu. Tadi ya kita belajar. Ya. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu bahkan melakukan perjalanan, ada yang di Mekah, Madinah, dan kemudian di Basrah, ada di Irak. Gitu. Karena di situ belajar. Bahkan para ulama dulu itu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyiarkan. Dan itu juga mendapatkan kefahaman akan ilmu. Ya, sebagaimana insya Allah kita besok kalau jalan umroh, salah satunya kita pengen, ya tadi bukan hanya sekedar kita ibadah yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan, tapi juga kita mendapatkan tambahan kapasitas ilmu dan pengetahuan. Bahkan hadis Nabi itu, utlubul ilma walau bisin, walaupun ada yang meragukan hadis ini, tapi esensinya adalah pelajari ilmu itu. Jangan pernah batasi. Salah satunya dengan memudahkan safar atau melakukan perjalanan. Di situ juga kita belajar bagaimana, oh kalau adabnya orang-orang Timur Tengah itu begitu ya. Oh kalau yang Asia seperti ini, yang Eropa kayak begini. Nah itu kan menambah wawasan soal etika. Termasuk kalau kita jalan umroh itu dapat hotel bintang 5 katakan. Itu kan ternyata breakfast-nya, ditanya breakfast-nya itu Europe atau Indonesia misalkan gitu ya. Karena ternyata beda. Kalau Europe itu kan nggak ada nasi itu hampir nggak jadi makanan pokok gitu. Dagingnya berlimpah ruah. Tapi kalau kita kan mungkin daging ada tapi nasinya berlimpah ruah. Dan insya Allah kita melihat itu nanti. Dan otomatis menambah saudara, menambah kawan, menambah sahabat. Dan insya Allah bahkan termasuk kalau kita berangkat safar lebih dari 3 hari, itu sudah nambah keluarga. Kita tahu bagaimana kelebihan, kekurangan saudara kita. Dan disitulah insya Allah perjalanan umroh bukan hanya sekedar perjalanan menunaikan ibadah, tapi perjalanan menikmati persaudaraan. Bahkan
Ayah bunda, bapak ibu, sahabat semua. Makanya jenis-jenis safar yang kita lihat ada yang wajib, ada yang sunnah, boleh, makruh, dan haram. Nah kalau kita haji, itu kan wajib ya. Kalau yang dia haji kedua kali itu sunnah. Umroh yang pertama kali itu wajib. Tapi kalau dia umroh yang berikutnya sunnah. Dan itu adalah dua yang didahulukan. Termasuk memenuhi panggilan Allah, hadir di majelis ilmu adalah bagian itu. Nah, kalaupun safar yang boleh, misalkan nonton bola di Qatar, boleh nggak? Boleh. Apalagi Qatar itu dakwahnya Masya Allah gitu ya. Tapi kalau dakwahnya ketika dia perjalanan ya mohon maaf, ternyata di situ ya di dalam rangka transaksi barang-barang yang Allah haramkan yang nggak boleh, itu makruh, bahkan cenderung haram. Apalagi jalannya untuk bermaksiat. Wa'idzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Maka bagaimana kita agar kemudian perjalanan kita kepada destinasi utama itu menjadi perjalanan yang halal bagi kita yang membutuhkan.
Semoga Allah pantesin ya. Apa yang kebayang sama Bapak Ibu Ayah Bunda ketika menyaksikan tayangan terakhir? Boleh tulis di kolom chat dalam satu kalimat. Boleh kalimat perasaan yang dialami, ada permintaan yang dimintakan ke Allah. Boleh bebas. Rindu, kangen, berharap. Rindu terbangun. Berkati kami dengan cara-Mu ya Allah. Rindu. Dan sengaja memang kita munculkan. Kenapa? Supaya visualisasikan makin kuat. Kadang-kadang kenapa kita kok jadinya kok kayak apa ya, misalkan kayak nggak mungkin Ustaz, apalagi biayanya mahal, saya punya banyak kebutuhan, hutang belum selesai, hajat-hajat belum terpenuhi. Kemarin Al-Fakir nemenin guru kita Ustaz Udin, ya, kita bisa pergi haji umrah itu bukan semata punya biaya, bukan mampu karena ada biaya, tapi karena apa? Allah hadirkan kunnya di dalam hidup kita. Dan semoga Allah izin semua yang doanya di kolom chat minta rindu banget, pengen bisa pergi ke sana dengan cara terbaik menurut engkau ya. Bahkan tadi sore itu sempat Kak Yawan berbagi, beliau berangkat, ini ajaib, ini sungguh keajaiban pertolongan Allah. Bahkan pergi itu dengan saldo, mereka itu bisa jadi zero kosong. Tapi ketika udah sampai di sana, bahkan bisa mengirimkan untuk ada di benih. Begitu ya Allah, mengeluarkan duit, atau uang, biaya untuk berangkat umroh, kalau bisa lagi ada lagi, mikirnya. Nggak gitu mikirnya. Nggak gitu mikirnya. Tapi justru bagaimana kita punya keyakinan. Setelah kita kembali, Allah alirkan rezeki kita itu bahkan sebagaimana air Zam-Zam. Bapak Ibu ya Bunda. Oleh karena itu, agar kemudian memantaskan kita perjalanan menuju destinasi utama tadi, utamanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi yang berada di Saudi, yang berada di tanah suci, maka kita perlu punya bekalan. Punya bekalnya pun. Kita udah nyari bekal. Masa ya kita nggak diajak sih? Apa bekalan? Amin. Semoga yang hati saat ini Allah akan berbisa kebetulan. Karena ada yang nggak mungkin. Disebutkan Al-Fakir mengambil sebuah hadis dari Nabi ketika memberikan pesan kepada sahabat yang bernama sahabat Abu. Disampaikan oleh Nabi, ya Abu Dzarrin, jaddidi safinata in tahwa amin wa khudh zada kamilan fa inna as-safara ba'id wa khaffif al-hamla fa inna al-aqabata ka'ud wa akhlis al-amala fa inna naqada basir. Jadi sampaikan pesan Nabi kepada sahabat Abu. Yang pertama, dalam perjalanan kita akan perjalanan kita menjadi perjalanan yang seperti karena perjalanan umur bukan cuma seperti itu. Perjalanan cinta. Dan bekal itu. Yang pertama adalah wahai Abu Dzar, terjadi sakinah. Fa innal minyak perbaharilah pelan. Perbaharilah kapal karena laut itu dalam. Para ulama menafsirkannya adalah perbaharilah niatmu. Karena baru kehidupan itu dalam. Kita perlu terus perbaharui. Dan perbaharunya dengan apa? JFOA. Apa itu? JFOA. Just focus on Allah. Kalau sudah Allah hadirkan kunnya, nggak ada yang bisa menghalangi, teman-teman. Kalau sudah fokusnya ke Allah, nggak peduli pandangan orang di sekelilingnya. Nggak mungkin Mbak berangkat, nggak mungkin Mas berangkat. Kalau Allah bilang mungkin, siapa yang mungkin?
Just fokus on Allah. Jadi kalau nanti kemudian muncul, oh saya pengen berangkat melakukan perjalanan ke tanah suci itu ya karena pengen selfie ya. Perbaharui ya Allah. Saya hanya pengen untuk pantaskan bisa hadir di depan rumahmu ya Allah. Bermunajat di muka, lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, bersa'i dari sofa ke Nabi, berziarah ke Raudhah, ucap salam kepada Rasulullah, berdoa seikhlasan, menikmati energi dan vibrasi cinta dari kekasih kepada Allah. Just fokus Allah. Kalau kita bilang, aduh nggak mungkin balik lagi, just fokus on Allah. Aduh Ustaz, tapi berat, just fokus on Allah. Nah ini penting. Ketika kita sudah tergelincir bukan karena Allah, apapun itu, bahkan sholat wajib, sholat malam, sedekah jadi berat. Silaturahim datang di majelis itu terasa beban. Ketika CFOA semua kan tadi siang itu dapat ilmu langsung dari Robert. Bagaimana prinsip JFOA itu ada 5. Insyaallah bab itu akan kita bahas. Salah satunya umur bersama. 5 prinsip JFOA itu kita hadirkan. Juga ketika kita sampai di tanah suci, bukan sibuk cari habaya, bukan semata-mata sibuk cari sejadah, bukan semata-mata sibuk cari artefak ataupun pernah dari suci. Itu bagian kebaikan. Tapi jangan lupakan kebaikan yang utama. Kebaikan Allah itu dalam perbahagian kapalnya itu karena laut itu dalam. Cek suaranya kurang jelas. Yang lain merasakan samakah? Aman, Ustaz. Aman ya. Alhamdulillah. Bunda Herani mungkin bisa menggunakan headset ya, insyaallah. Al-Fakir biasa juga menggunakan headset karena kondisi masih di kantor PPA, sehingga ini dengan peralatan seadanya. Bismillah. Jadi yang pertama adalah perbaharui kapal niat kita dengan JFOA. Karena lautan kehidupan, lautan aktivitas, lautan keinginan, hawa nafsu itu dalam. Dan yang kedua, ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Apa bekal yang cukup itu? Gak ada bekal terbaik itu selain apa yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah. Dan sederhananya, bekal takwa itu apa? Ketika kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Maka kenapa sebelum berangkat kita juga memantaskan memahami ilmu tentang fikih umroh, fikih haji. Ini adalah bekal kita. Jangan sampai ke sana. Kita nggak tahu, apalagi kita baru pertama kali, tapi nggak mau nanya. Jangan. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'ah. Ilmu itu pemimpin amal dan amal akan mengikuti sesuai dengan ilmu. Dan bekal ketakwaan itu adalah salah satu ukuran takwa itu bahkan dalam urusan diri nih. Ada seorang salafun salih atau sahabat yang mengatakan bahwa tidaklah dianggap bertakwa seseorang ketika dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, karena takwa itu ada yang mengatakan dari akar katanya wiqayah, penjaga, takut kepada Allah, menjaga diri kita dari segala apa yang Allah larang dan menjalankan dari segala apa yang Allah perintahkan. Ini bekal terbaik. Maka bekal ketika kita besok berangkat bukan semata-mata bekal fisik sehat, bekal dolar banyak. Walaupun itu bagus. Tapi yang utama adalah bekal takwa kita. Jangan sampai begitu sampai di sana, 1 hari 2 hari senang lihat Ka'bah, tapi hari ketiga hari keempat lebih senang lihat mall, lebih senang lihat daripada tempat belanja. Maka dari sini kita hadirkan takwa. Labbaik Allahumma labbaik.
Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Yang berikutnya, wa khaffifil himla fa inal aqabatu ka'ud. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Ringankan beban dosa, maksiat yang kita lakukan dengan taubat dan mohon ampun kepada Allah. Karena di antara yang menghalangi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita itu bisa jadi karena dosa-dosa dan maksiat kita. Ringankan dengan perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Akan termasuk riadohnya bagi teman-teman yang dimudahkan bisa berjalan umroh, minimal tiap pagi, tiap sore itu baca istighfar 100 kali. Minimal 100 kali. And let's see what miracle will come and will be happen to you. Bismillah. Apa bisa Ustaz dengan istighfar aja bisa berangkat umroh? Buktikan. Karena ketika kita diampuni dosa-dosa orang, maka bukan tidak mungkin frekuensi kebaikan kita lebih mudah diterima dan ijabah oleh Allah. Jangan sampai kita terlalu, apa istilahnya, memberhalakan ikhtiar. Satu ikhtiar iman maksimal kita banyak mohon ampun sama Allah. Karena Allah yang bisa perjalanin kita. Al-Fakir gak punya apa-apa. Yang lebih ahli dari Al-Fakir banyak, yang lebih soleh, yang lebih hafiz, yang lebih alim banyak. Bisa gitu. Al-Fakir di antara yang Allah izinin. Allah izinin bisa diamanahkan Ustadz Udin dan teman-teman dari Jannah Firdaus yang ada di Pulau itu bisa menemani keberangkatan bersama dengan keluarga yang ada di Garut. Bismillah. Sekali lagi ini juga karena hebatnya Al-Fakir masih belajar. Tapi kadang-kadang kita ngerasa kepedean. Oh saya ini lulusan ini, saya lulusan itu, saya sudah punya pengalaman ini, saya punya pengalaman, saya bisa ini, bisa itu. Akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ringankan beban perjalanan kita dengan banyak istighfar. Makanya bahkan nanti ketika kita perjalanan, insya Allah diantaranya zikir yang nggak lepas itu istighfar. Kita akan bahas beberapa istighfar yang ada di dalam Quran. Karena ketika bicara umrah keajaiban hati, salah satu rezeki level 9 itu adalah rezeki istighfar. Nah ini udah dikasih bocoran. Tapi insya Allah kita akan bahasnya di rooftop. Insya Allah, rooftop Masjidil Haram. Ataupun di pelataran Masjidil Nabawi. Bismillah. Ya. Nah teman-teman semua yang terakhir adalah wa akhlisil amala fa inna qad basirun. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Ikhlas, tulus hanya kepada Allah. Karena syarat qabulnya amal di hadapan Allah adalah ikhlasul niat, ikhlasul amal, dan yang kedua ittiba'us sunnah. Ikhlas, sudah yang kita tadi kalau niatnya terus kita perbaharui just fokus on Allah, maka berikutnya ikhlas. Ikhlas qoblal umrah, ikhlas indal umrah, ikhlas ba'dal umrah. Karena ketika itu yang kita lakukan, insya Allah kita dipantaskan menjadi bagian dari mukhlasin, di antara min ibadikal mukhlasin, di antara hambanya yang tergolong ahli ikhlas. Dan hadis ini dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai akhiran dari pertemuan kita hari ini, sekali lagi Al-Fakir pengenang siapa di antara bapak ibu ayah bunda yang hadir di Sunni 90, sahabat-sahabat yang hadir yang ingin Allah perjalankan bisa berangkat umrah, tuliskan saya, Bunda Hairani, Kak Aci di Ciamis, Bunda Lin, Masya Allah, Cafe di Malang, Bunda Kamila, Bunda Yati, Bunda Dia, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka sebagai penutup, yuk kita baca doa ini bareng-bareng. Yuk kita baca doa ini bareng-bareng. Semoga munajat ini menjadi munajat dimudahkan kita berziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wa Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah tanpa susah payah dan kesulitan.
ma'as salamati wal barakah, dengan selamat dan penuh keberkahan. Wa bulughil maram miraran, ya Allah, dan terpenuhi cita-cita berulang-ulang ya Allah, marratan ba'da marratin ya Allah, berkali-kali ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, berkat rahmatmu azza wa jalla. Rabbana atina tub alaina wa maghfirna innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Terima kasih berbahagia. Semoga kalau izin ini kita bisa melakukan perjalanan sepenuh hati menuju panggilan suci. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Selalu ada ilmu yang baru ya. Di awal tadi penayangan video itu udah langsung bikin getar sebenarnya ya. Ya Allah, mudah-mudahan dari 90 orang yang hadir di partisipan ini ya, ini benar-benar Allah yang undang, Allah yang hadirkan kita di sini. Dan benar dari setiap kajian umroh itu yang disampaikan Ustadz itu benar-benar baru Ustadz. Ya dari yang kemarin sentuhannya lain, dari yang sekarang juga nggak tahu ini apa ya, perjalanan sepenuh hati dan benar-benar dibikin getar dari awal udah dibikin getar. Masya Allah, nggak kebayang ya Bapak Ibu, kajiannya nanti kita di pelataran Masjid Nabawi, kajiannya nanti kita di rooftop selepas salat subuh. Masya Allah, luar biasa. Kang Reja yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya kemarin di bulan Agustus, bisa merasakan kultum di rooftop. Masya Allah, bikin getar. Saya berharap Allah juga undang kita semua ya. Bukan hanya nanti di tanggal 30 Desember, tapi insya Allah di part 2 dan part 3 yang akan Allah siapkan schedule-nya, insya Allah. Sekali lagi, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Sama Kang Hasan. Semoga sesuai dengan yang diamanahkan ya. Allah Akbar. Keren, Masya Allah. Bagaimana Bapak Ibu, sama nggak yang dirasakan saya tadi dari awal sampai akhir itu benar-benar bikin hati itu bergetar gitu. Bukan hanya dibikin-bikin, memang baru lihat videonya aja tadi Hasan share ya, searching, ketemu sama video itu dan ternyata satu frekuensi dihadirkan di Zoom. Udah di-download tadi. Siap, barakallah. Ini kayaknya belum lengkap ya Tad, kalau guru kita belum hadir nih. Iya. Ustadz belum terdengar suaranya. Tad, gimana Tad? Masih hadir? Barangkali ada yang mau disampaikan Tad, atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan sama Ustadz juga tadi? Boleh Pak Leo nanti diaktifkan ya. Boleh raise hand kalau yang ada mau bertanya, silakan. Mumpung ada nih Ustadznya. Bentar lagi juga udah ngilang. Agendanya padat banget, Masya Allah. Tad, sampai di akhir Tad, banyak yang berebut Tad. Kemarin saat dibuka, ini full nggak ya Allah. Ada getar-getaran yang bikin ada cemas gitu Ustaz. Tapi bismillah, memang kalau Allah yang selesaikan mah semuanya selesai Ustaz. Makanya sekarang mah gini Kang Hasan dan teman-teman, bismillah yuk, yang punya niat tuliskan aja dulu, yang siap berangkat Februari isi list. Maka Jannah Firdaus fasilitasi Februari, imma dengan Zulfikar, imma dengan Ustadz Budin, ataupun guru yang lain, semoga Allah pantasin. Ya, karena kayak di PPA juga kita kan nggak mendorong JFOT. Ya, bismillah, mudah-mudahan Allah hadirkan guru terbaik. Yang penting niatin dulu, ya. Dan itu tadi, mangga dibuat listnya yang siap berangkat bulan Februari, insya Allah tuliskan namanya.
Dan nanti kemudian misalkan kita cuma Ustaz terus abis itu ngapain? Udah DP-in aja, mau 100.000, mau 200.000, mau 500.000, bagus-bagus bisa 5 juta, insya Allah. Gak ada yang gak mungkin teman-teman. Mantesin. Dan bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Kita juga nggak nyangka ya Ustaz sampai 2 bis ini. Nah itu dia. Itu semua kehebatan Allah, bukan hebatnya Zulfikar, apalagi Zulfikar masih belajar. Mungkin di situ ada berkahnya Kang Haji Hasan, Allah Akbar. Kan gitu saya ya. belajarnya dari Ustaz. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Boleh yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Bisa raise hand. Oh iya, ini daftarnya bisa melalui absen, mangga. Ini sudah ada absennya https://garut.jannahfirdausumroh.com. Udah, daftar aja dulu. Ya. Mbak Yeni, Daftar silakan hadir Mbak ya. Yeni, ada yang mau ditanya Mbak Yeni. Mangga. Oh. Ustadudin kayaknya istirahat ya. Iya, kayak udah istirahat ya. Ya sudah, kalau sudah insya Allah biar cukup istirahatnya, nanti malam bagus sepertiga malam terakhir nih minta sama Allah. Bapak Ibu kalau memang sudah nggak ada yang mau ditanyakan, biar makin berkah, kita minta Ustadz doakan di sini ya di akhir perjumpaan kita, karena wah doanya benar-benar getar. Pemanasan Bu, sebelum di sana nanti lebih dahsyat lagi nih. Ya Allah, dari sekarang udah berasa banget getarannya Ustaz. Semoga Allah izinkan bisa menemani Ustaz sampai di sana. Masya Allah. Boleh ya Ustaz, didoakan Ustaz. Tadi udah doanya kan, yang tadi doa terakhir itu, udah itu doa iya. Semuanya. Dimudahkan ziarah ke Mekah Madinah tanpa kesulitan, tanpa kepayahan, bahkan didatangkan dalam keadaan selamat, penuh keberkahan, penuh rahmat, berulang-ulang, berkali-kali. Itu udah doanya, udah insya Allah. Oh, Masya Allah. Kalau tadi udah mengaminkan, mudah-mudahan. Nah, kalau misalkan, Ustadz, boleh nggak materinya di-share? Anda akan jawab, insya Allah boleh. Kecuali mungkin nanti kalau video kan agak berat ya. Tapi yang sudah bilang boleh, daftar dulu di Jannah Firdaus. Ya. Berapapun itu. Boleh 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta. Insya Allah Februari berangkat. Bapak Ibu, silakan nih. Mumpung masih di majelisnya, biasanya makin berkah ya Tad. Dulu saya juga seperti itu. Ketika diminta, ayo daftar, dan benar. Ketika didawamkan daftar di majelis ilmunya itu, semua orang yang hadir mengaminkan, dan itulah kekuatan doanya. Iya. Padahal modalnya berapa? 250. Tapi sudah bisa berbolak-balik. Maka yuk Bapak Ibu, Kang Reja saksinya, nggak harus ngeluarin duit, cuma niat aja, minta sama Allah disiapin semua. Nih Bunda Wiwin di Cikarang, Bekasi. Saya daftar insya Allah. Kak Feti, alhamdulillah. Kang Haji Rian, alhamdulillah. Tos. Udah masuk beliau tabungannya Ustaz. Alhamdulillah. Ini mah makin berkah pulang teh. Kebunnya semakin berlimpah. Amin. Ya Allah. Maaf. Kak Uje, insya Allah saya daftar. Kang Uje juga sudah nabung Ustaz. Masya Allah. Dengan sekeluarga. Masya Allah. Suami saya insya Allah daftar Ustaz. Barakallah. Nah ini Kang Hasan nanti di-mention yang hadir hari ini, siapa yang sudah daftar. Mudah-mudahan kita dari Jannah Firdaus bisa membersamai setidaknya sebulan kali atau 2 kali, biar kita semangat untuk menunaikan ibadah umroh dan insya Allah dimudahkan hajinya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Waktu semakin malam. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Ustaz semakin terus menghujam di dalam diri kami semua yang hadir. Dan Bapak Ibu, nggak cukup bilang saya, butuh actionnya. Mangga seberapapun itu, yang penting action. Lihat Bapak Ibu, Ibu Aprijal aja sekarang terus sama Allah dihadirkan. Dari mulai di awal beliau komitmen, action, beliau terus dimudahkan sama Allah. Bahkan yang dari Tasik hanya 2 kali transfer Ustadz,
diawali dengan hanya 5 juta, beliau daftar action, langsung 9 orang sudah melunasinya dan sudah siap berangkat, Ustaz. Luar biasa. Maka jujur Bapak Ibu, kalau hanya baru bilang saya, insya Allah masih belum Allah izinkan. Kenapa? Ya Allah mau mengizinkannya gimana? Actionnya belum ada kata Allah. Tapi ketika Bapak Ibu buletin tanggalnya, lalu action berapapun dan bawa dalam setiap doa, insya Allah jadi berkah. Kali lagi ucapkan terima kasih Ustaz. Siap. Ane mohon doanya ya. Ini insya Allah langsung balik ke Ciputat. Ane kembalikan ke Kang Haji Hasan dan Ayah Bunda, Bapak Ibu semua. Insya Allah sekali lagi sampai ketemu di Baitullah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mangga. Bapak Ibu, boleh silakan Bapak Ibu yang tadi sudah ngisi absen. Insya Allah kami tim admin akan membantu actionnya Bapak Ibu. Seberapapun itu Bapak Ibu, insya Allah kami juga sedang membuat program tabungan yang tanpa waktu ya. Insya Allah sedang dikonsep kerja bareng dengan Kopontrennya Darut Tauhid. Nanti akan ada tabungan yang tidak ada masa expirednya ya. Nabung kita kan kebanyakan takut pas keberangkatannya, justru itu Bu yang mengerem kita semua. Yakin Allah Maha Kaya, Allah yang Maha Mengkayakan. Dalam hadis juga yang menjelaskan Bapak Ibu, perkara garam di dapur aja minta ke Allah. Masa untuk urusan ke Baitullah kita tidak berani minta sama Allah? Minta Bu. Minta ya, minta Bapak Ibu. Insya Allah dimudahkan. Yang sudah nabung berapapun itu, yang 100, 200, yang 1 juta, 2 juta, insya Allah akan Allah semakin lipat gandakan rezeki dan keberkahannya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala apa yang dihajatkannya, dikabulkan sama Allah. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dari segala ucapan yang tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni, karena yang baiknya dari Allah, yang tidak baiknya dari kefakiran diri ini ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mau memaafkan, dan insya Allah saya pribadi pun akan memaafkan Bapak Ibu sepenuh hati ya. Sampai ketemu di Baitullah, insya Allah dalam setiap perjalanan yang Allah izinkan. Akhirul kata Bapak Ibu, kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, terima kasih Allah sudah menemani pertemuan. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah izinkan kami semua ya Allah untuk undang dengan cara kemudahan. Kita tutup dengan surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Yang mau sapa-sapa silahkan, yang mau izin pamit duluan